Karena tanpa turun di masyarakat kita tidak tahu Betul. tetangga kita ada yang makan atau tidak. Kawan kita dari sananya jauhnya masyarakat Cibatu. Umumnya sedapil 2. Ada yang harus dibantu. Oke. Takut dia kelaparan. Seperti apa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bertemu lagi bersama saya Dedang Sugiarto di Jejak Cibatu edisi podcast. Pada podcast kali ini kita kedatangan narasumber. Beliau ini adalah salah satu calon anggota legislatif buat Kabupaten Garut, yaitu dari Partai Hanura urut 2 Agus Mulyana SPD. Kita sapa. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kesehatan, Amin. keberkahan umur, dan hidup dan kehidupannya. Amin, terima kasih. Kang, sebelumnya di podcast kali ini jelaskan dulu identitas Akang. Ya. Walaupun Akang sudah terkenal, tapi tetap harus dijelaskan di podcast kali ini. Terkenal di kampung halaman. Silakan identitas Akang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Mulyana. Biasa kalau teman-teman disapanya Ukas. Ya. Jauh banget. Jauh banget ya. Ukas. Dari Agus Mulyana ke Ukas. Ada ceritanya panjang. Oke, siap. Nanti kita ceritakan. Kebetulan asli dari Desa Cibatu, Kampung Babalakan Loa, RW 5 RT 2. Tempatnya di situ. Saya asli Cibatu. Kebetulan ibu bapak juga asli orang Garut, Cibatu. Dari mulai sekolah dari Cibatu, terus SMP-nya Sanawiyah Negeri, STM, dari STM kebetulan teruskan S1, S1-nya di Unigal, Universitas Garut. Iya, betul. Itu cuman jurusannya agak sedikit berbeda dengan waktu sekolah. Ambilnya ke pendidikan Islam. Betul. Nah, lebih ke cenderung ke pendidikan lah. Karena memang notabene di keluarga ibu. Betul. Hampir 90% pendidik semua. Pendidik semua ya. Jadi kan kalau sebagai anak itu harus apa ya, taat kepada orang tua. Betul. Tanpa mungkin kalau saat ini kita bisa memikirkan gitu ke depannya kita sekolah mau kemana. Betul. Betul. Tapi alhamdulillah dengan dorongan orang tua ya saya bisa nyampe seperti ini. Iya, iya. Sekolah tuh ngambil KI pendidikan Islam dari mesin, teknik mesin, STM, agama, jadi ke Arab Gundul. Istri ya Kang? Istri asli Garut Utara. Garut Utara. Di Goong. Oh, di Goong. Anak berapa Kang? Anak belum punya. Masih muda berarti. Masih muda ya. Mudah-mudahan cepat diberi momongan ya. Amin. Amin, amin, amin. Oke Kang, saya sesuai dengan Akang sebagai pencalonan legislatif dari Partai Hanura 2. Mohon dijelaskan Akang untuk Akang visi misi dan kenapa Akang mencalonkan sebagai anggota calon legislatif. Sedikit. Mau dari mana dulu silakan. Sebenarnya sih agak sedikit apa ya, untuk pribadi itu apakah pasti semua calon juga berbicara begitu, apakah saya layak atau tidak. Betul. Betul. Kalau hati kecil ya. Ya. Tapi ya mudah-mudahan dengan keberanian, dengan tekad, dengan apa yang sudah pernah kita jalani, perjalanan, sekolah, apapun itu, bisa ditempuh. Akhirnya saya memberanikan diri sebagai dari generasi muda di Cibatu untuk ikut kontestan lah di pileg ini di 2024. Sebenarnya tadi itu berbicara layak atau tidak, mudah-mudahan saya bisa mengemban amanah masyarakat Cibatu, pada khususnya umumnya Dapil 2 mungkin ya. Dapil 2 itu kan ada 7 ya, 7 kecamatan: Cibatu, Lewigoong, Cibiuk, Limbangan, Slawi, dan Malangbong dan Kersamana. Iya, iya. Okay. Awal mulanya sih
tujuan mencalegan itu ya kembali karena orang tua dari nenek moyang mungkin suka terjun di masyarakat. Kebetulan saya kan di sini juga masih aktif di Karang Taruna. Saya tidak di Ormas, saya tidak di LSM, tapi saya bergerak di Orsos, organisasi sosial maksudnya kalau Karang Taruna itu, yang biasa bersentuhan langsung sama masyarakat. Betul. Udah lumayan lah, udah 1 dekade lebih lah di Cibatu. Memang saya besar sih di luar. Di mana? Selama kuliah dari Garut itu sudah tidak ke Cibatu lagi, banyak di luar lah. Iya. Panjang makanya. Panjang ya. Bisa dibahas ya. Tujuannya mungkin saya ingin mengabdikan diri ketika saya pulang ke kampung halaman karena ini tanah kelahiran saya, untuk mengabdikan diri untuk masyarakat. Betul. Karena ketika saya di Karang Taruna turun ke masyarakat itu banyak sekali orang-orang yang harus dibantu, dibantu dengan banyak hal mungkin ya. Betul. Bukan secara finansial saja. Betul. Tentang keorganisasian khususnya anak muda, wawasan, pengalaman-pengalaman, ingin memberikan hal positif, energi positif lah. Betul. Karena saya memang orang seniman. Orang Sunda menularkan energi positif untuk generasi muda sekarang. Generasi muda sekarang ya. Generasi muda bahwa generasi. Kayaknya Akang anggota Dewan Calon Anggota yang paling muda. Kepengennya muda terus. Muda terus ya. Udah cukup lanjut. Umur lah. Ya, dilanjut. Apa ya, supaya melek teman-teman kita, apalagi melihat pergaulan anak muda sekarang, sudah memang banyak yang salah kaprah. Betul. Dalam artian salah kaprah tanda kutip. Karena memang ini banyak hal, variabelnya banyak sekali. Mungkin karena lingkungan, terus juga lingkungan otomatis hubungan dengan pergaulan. Hari ini seperti apa sih? Betul. Gitu. Dia gaulnya sama siapa? Ketika menggambarkan, kebayang aja Kang, ketika kita itu sama orang tua, dekat-dekat itu kalau dihitung-hitungan matematis, dari sekolah SD sampai SMA atau sampai sekolah kuliah. Dari beres itu kita menentukan nasib kita sendiri. Betul. Apalagi kita mau kemana dan bagaimana gitu kan? Itu dia. Dengan zaman teknologi yang sekarang ini, yang kalau memang kita tidak benar-benar melek, mana hal negatif, mana yang hal positif itu, apalagi sekarang tinggal searching apa-apa, kadang ini sumbernya di mana, seperti apa, banyak hal yang ada manfaatnya dan mudaratnya. Negatifnya banyak dan positifnya juga banyak. Tergantung kita mau membedah mana nih. Betul. Kalau dari sudut pandang kacamata teknologi gitu. Betul. Karena memang background saya juga dulu beres kuliah masuk radio. Betul. Saya besar di radio. Dulu di Cibatu itu ada radio RCB namanya. RCB. Ada RBN, juga ada RBJ, RCB. Sama Pak RW dulu Pak Gugum. Bikin dari radio komunitas sampai saya harus mengalami jadi penyiar di Kabupaten Garut. Alhamdulillah kasih kepercayaan di radio. Ini histori ya berarti ya. Di radio yang populis di Garut lah, di Radio Rex. Dari 2005 beres kuliah. Sebelum kuliah juga saya udah di Radio Rex sampai 2000 berapa ya? Hampir 5 tahunan. 5 tahunan ya. 5 tahunan di Radio Rex itu. Nah di situ saya karena saya di situ tidak siaran doang, tidak broadcast saja. Karena Radio Rex itu ada program beritanya. Betul. Pasti kalau orang Garut tahu Biang Lala. Iya tahu. Senior saya. Jaki itu ya. Itu senior saya mengajarkan saya bisa jadi sosok yang memang sedikit tahu tentang jurnalistik. Jurnalistik di situ. Awal mulanya di politik nih Kang. Karena saya ditugaskan banyak di pemerintahan, kebetulan liputan saya di DPRD. Betul. Di dinas-dinas. Yang pikiran saya masuk ke radio itu, masuk radio langsung siaran kan. Ternyata pas di situ dikasih kerjaannya, itulah hebatnya Radio Rex itu. Ada peluang masuk siaran, ternyata saya harus jadi reporter. Reporter juga. Dan alhamdulillahnya juga saya dipertemukan dengan reporter yang senior. Kang Jeki pernah tahu. Reporter senior di Garut itu Kang Jeki, ada Kang Tasdik tuh. Dari Alsinta. Itu ya. Itu senior ya. Senior saya. Sekarang masih berada di sana? Masih, dia masih eksis di bidangnya. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang saya dapat. Ketika di situ, zaman Pak Agus Supriyadi, banyak sekali liputan-liputan, saya turun, ternyata saya menarik di situ, saya suka. Akhirnya ya mengantarkan ke sini. Tapi sebelum saya mencalegan di sini banyak pengalaman yang memang saya jalani dari radio.
Saya karena memang lingkungan musik, pegang manajer band di Garut, mulai di Bandung di satu label sama Charlie. Betul. Kalau sekarang Charlie ST12. Ya, ya, luar biasa. 2004 itu. Dari radio itu Pak Vakem, 2012 Charlie bubar di ST12, saya masuk di manajemennya, jadi asisten. Asistennya. Pas setia band. Luar biasa. Tapi sekarang masih enggak? Sebelum COVID saya udah resign. Oh, sudah resign. Kenapa resign? Apa yang buat resign? Nah, disitulah mungkin perjalanan saya harus nyampe di situ. Di sini untuk mencalonkan itu. Yang pertama alasan keluarga. Iya. Kebetulan pas COVID kemarin, COVID pertama, saya kena musibah. Kena juga COVID? Bukan? Bapak almarhum. Oh iya, almarhum. Bapak meninggal dunia. Akhirnya saya resign dari kerjaan saya yang biasa saya tur sama acara di setiap band, kota-kota, pulau semua di Indonesia, alhamdulillah udah kelalui lah berbagai macam ragam budaya. Oke. Karena memang saya basic di situ. Betul. Saya kembali ke kampung halaman. Tadi sama rekan saya Agung bikin apa ya, sesuatu hal yang pengen beralih buat masyarakat. Dulu tuh bikin hidroponik apa semua masuk di Karang Taruna. Itu di Karang Taruna kemarin sudah dijelaskan sama Agung ya. Ada podcast di sini. Sudah. Kebetulan kemarin alhamdulillah kita sudah podcast Agung. Sahabat saya seperjuangan. Iya. Oke Kang, tadi kan yang akan ceritakan adalah histori tentang Akang pencalonan. Ya. Saya tanya tadi kenapa Akang menyalonkan, alhamdulillah tadi sudah jelas. Sudah kalau kata Sunda ETBRT kan ya, semuanya. Sekarang untuk visi misi Akang nih. Visi misinya ya sebenarnya semua caleg itu semuanya bagus sama. Betul. Nggak jauh lah. Betul. Semuanya pasti untuk masyarakat. Benang merahnya untuk masyarakat, gimana untuk mengambil yang terbaik buat negara ini. Untuk mencintai negara ini harus diaplikasikan kepada siapa kan? Kira-kira ya. Apa ya, saya fokus tetap di generasi muda. Generasi mudanya karena saja. Ini generasi penerus kan. Atau Akang punya program unggulan nggak? Program unggulan ada. Program apa Kang? Boleh dijelaskan? Suka juga di bisnis UMKM sama kayak Akang. Jadi visi misi saya gimana caranya meningkatkan kaula muda ini untuk melek terhadap politik. Karena lewat jembatan inilah aspirasi ini bisa tersampaikan harus lewat mana. Betul. Kadang kan orang ada yang simpati dan antipati. Mungkin dia belum begitu memahami mungkin ya. Mungkin kira-kira begitu. Padahal keseharian kita juga berpolitik. Dari kita kecil lahir berpolitik. Memang kita berpolitik. Dari bangun sampai dengan tidur lagi itu ada politik. Sebuah contoh, anak kecil pengen jajan sama ibunya dengan alatnya menangis supaya dikasih jajan sama ibunya. Betul. Apakah itu bukan namanya politik? Betul. Betul. Setuju, sepakat saya itu. Dalam hidup itu nggak bakalan jauh lah ya, secara manajerial. Karena itu memang menggambarkan apa yang kita lakukan itu nggak jauh dari situ. Tapi di ranah pemerintahan, bagaimana caranya aspirasi kita itu supaya bisa tersampaikan? Caranya itu ya lewat jembatannya melalui anggota DPRD ini. Mau kabupaten, kota, provinsi, ataupun pusat. Kebetulan saya di kabupaten, bagaimana caranya saya bisa memberikan layanan terhadap masyarakat, servis yang baik, dan menyampaikan apa yang menjadi pesan-pesan masyarakat supaya ini sampai kepada pimpinan pemerintahan. Kalau kabupaten misalkan ada bupati. Gitu. Kira-kira begitulah. Oke, saya kembali lagi Kang. Ini apa ya? Mencoba saya membahasakan ringan untuk teman-teman lah. Kalau muda dalam artian supaya tidak politik itu gimana ya? Betul. Ini ya. Gini Kang. Beradu-adu ya. Saya kembali lagi berarti. Boleh dong disebutkan program unggulan apa yang akan nanti kalau akan jadi menjadi calon anggota legislatif, apa yang akan unggulkan dalam bidang apakah? Nah, sebetulnya saya bingung juga kalau disebut paling unggulan karena memang kalau di organisasi saya di Karang Taruna itu ada UMKM skala prioritas. Skala prioritas Akang apa nih? Skala prioritas Akang apa nih? Saya tanya lagi. Kuncinya itu tetap pendidikan Kang. Pendidikan. Kenapa Kang pilih pendidikan? Karena ketika orang dikasih asupan pendidikan yang baik, nanti buah hasilnya seperti apa? Ini mau ditarik. Kalau kita sudah pintar, kasarnya mau dijuruskan apa-apa saja bisa. Kalau kita memahami di bidang ilmunya. Salah satu secara eksplisitnya dalam benang pendidikan. Nanti Akang apa yang mau digelontorkan ketika Akang jadi nih? Ketika saya jadi, Akang jadi, bukan saya ya.
dalam bidang pendidikan apa yang akan perjuangkan dalam hal biaya kah atau kebijakan kah, regulasi kah apa? Sebenarnya kalau saya sih untuk skup Dewan Kabupaten ya, saya melihat pasti dengan tupoksinya di kabupaten. Betul. Pasti tidak akan jauh kepada anggaran juga kan. Betul. Sesuai dengan kebanyakan gini. Kalau kebanyakan ya. Saya gambarkan dulu peran fungsinya dulu anggota dewan itu seperti apa. Oke. Supaya kita lebih terstruktur lah. Betul. Kemarin juga sudah ada salah satu yang kita podcast dari partai PKS, Pak Ahmad Nurradin, kemudian beliau juga menjelaskan. Tapi nggak salahnya kita compare dengan dari partai Hanura. Seperti apa nih? Ya khususnya saya sih. Kalau secara umumnya memang semuanya juga menggambarkan gitu. Fungsi peran anggota dewan itu kan ada 3. Betul. Hak budgeting, legislasi, dan controlling. Jadi untuk membuat anggaran, untuk tiap dinas apa semua kan digodoknya tuh di DPR tuh. Betul. Misalkan dinas-dinas bikin anggaran, semua masuk ke meja bupati, dari bupati nanti dibahas di dewan. Ini layak tidak? Ini misalkan dinas A, dinas kesehatan. Ini misalkan dinas pendidikan. Ini dinas misalkan dinas C. Ini layak enggak? Pekerjaannya A, B, C, D. Ini anggarannya kalau besar atau enggak? Ini efektif atau tidak? Sesuaikan, nanti dibahas di fraksi ya semua. Di dewan itu digodok semua. Betul. Kalau ini layak apa semua, baru diketuk semua dewan. Itu kan kebijakan nanti diketuknya sama dewan provinsi. Kabupaten kalau kabupaten. Kabupaten. Ya, tapi kan tetap nanti untuk yang menentukan nanti kan kita hanya menganggarkan saja. Ya, cuman kalau untuk kabupaten kan dari pusat itu dari APBN itu kan udah dikasih. Untuk pusat ini untuk Jawa Barat ke kabupaten. Betul. Udah ada pagu-pagunya nih. Iya betul. Nah dari pagu ini sesuai kebutuhan Kabupaten Garut mau seperti apa nih? Oke. Takutnya ini kebocoran anggarannya di dinas ini lebih besar. Betul. Seperti apa? Menurut Akang nih nanti di dinas pendidikan. Karena kan Akang tadi terjunnya kepada pendidikan ya. Untuk regulasi anggaran pendidikan, menurut Akang 20% itu sudah cukup atau belum? Ya, kalau di dewan itu kan pasti pengaruh juga terhadap kursi fraksi. Paham kan ya? Iya, oke. Makanya sekarang partai-partai itu gimana caranya tiap partai itu punya kursi yang banyak supaya suaranya kuat nanti di parlemen. Kalau di politik memang begitu. Betul. Cuman setidaknya kalau kita juga nanti ada praksi nanti bisa dibahas lah. Apapun yang akan kita menemukan persoalan-persoalan di lapangan kita tahu. Memang tugasnya, aspirasi itu haknya masyarakat untuk ditampung sama kita. Nanti kita sampaikan karena kita adalah perwakilan rakyat. Bahwa kita itu bekerja itu buat rakyat. Bahwa dalam Sunda teh madunungan orang teh sahanya rakyat. Karena kita bisa nanti kalau misalkan dipercaya duduk di sana itu, kalau orang lamar kerja pakai ijazah masuk ke perusahaan layak atau tidak gimana ordernya. Betul. Saya pengen jadi anggota dewan. Kita coba sodorkan. Ini saya punya program apa? Saya punya program ini. Pasti ditanya, kamu track recordnya apa? Apa yang sudah Anda lakukan? Betul. Track recordnya seperti apa? Makanya tadi sedikit ada history. Bahas history bahwa saya di Karang Taruna berjalan sudah 1 dekade, hampir 10 tahun lebih. Terus saya orang seniman juga. Alhamdulillah saya dulu kebetulan atlet perwakilan Cibatu juga. Jadi taekwondo sebelum saya ke siaran. Dari sekolah sampai tingkat 2 kuliah lah. Alhamdulillah medali perak sudah peraih sampai ke provinsi. Gara-gara tadi siaran di radio ini ditinggalin. Karena kalau zaman anak muda kan pengen sebat tahu kan. Betul. Olahraga atau sekarang jurnalistik, siaran tadi apa, buka di musik, saya jadi manajer di musik, saya jadi asisten di musik. Ternyata ketika untuk hal ini saya bilang ini sangat berkaitan sekali. Fungsinya sekarang media, fungsinya sekarang kita pengalaman. Ya disitulah kan. Ini kan tentang pemenangan. Punya strategi apa tentang pemenangan Akang? Strategi pemenangan kalau secara teori pasti semuanya sama. Ya. Secara konkret aja, secara konkret Akang. Untuk pemenangan Akang sendiri. Langkah-langkahnya. Iya, langkah-langkahnya. Saya tidak takut ketahuan. Karena memang orang Cibatu udah tahu. Ya, tapi kan setidaknya kalau basis saya memang di anak muda, di Karang Taruna. Teman-teman mendorong dan saya juga mewakili lah di Karang Taruna Kecamatan Cibatu untuk bisa ikut kontestan. Itu
basis saya di situ mungkin. Yang kedua, karena saya berdekatan selalu dengan para UMKM, tadi saya akan bahas tentang produk unggulan pendidikan ya. UMKM, saya juga berbisnis, berbisnis di UMKM. Tentunya saya akan mendorong juga UMKM Cibatu. Yang pertama pendidikan yang layak. Kalau misalkan ada yang mampu tidak mampu, misalkan ada yang terputus sekolah, saya ingin membuka sekolah gratis. Betul, luar biasa. Untuk melanjutkan. Sekolah gratis untuk yang terputus sekolah. Kan kalau kerja itu harus minimal SMA. Ya. Kadang ini ada paket A, paket C, diperumit kan. Betul. Padahal tidak serumit itu. Apakah itu pernah digelontorkan oleh calon sebelumnya? Walau alam. Tapi memang ide yang brilian. Kalau orang bilang janji-janji ya, janji-janji itu harus ditepati. Mudah-mudahan ini nazar saya kan. Ini bukan nazar ya. Nazar saya. Ini kita rekam jejaknya sudah ada nih nanti. Mending kan. Karena memang background saya dari pendidikan, saya peduli. Jadi bukan omong kosong doang. Paman saya juga dulu buka kelas jauh ke Universitas di Cibatu dulu, karena kebetulan saya S2 juga diterusin situ, cuman nggak tuntas karena keburu diambil sama Charlie. Dulu manajemen kan sebenarnya. Jadi ini sangat penting sekali pendidikan itu. Itu yang putus sekolahnya SMA, SMP atau perguruan tinggi atau mana Kang? Kebanyakan yang mau kerja itu, yang simpel-simpel aja kayak di pabrik, itu SMA. SMA. Berarti yang putus sekolah dari SMP. Akang mau memperjuangkan hal itu. Bahkan yang SMP pun saya akan perjuangkan. Iya, perjuangkan. Putus SMP. Putus SMP. Putus SD. Harus punya paket pokoknya. Paket A, paket C, paket B. Paket itu kan tergantung kepada orangnya. Kalau misalkan orangnya itu tidak mau, akan ada cara lain untuk mereka tetap melanjutkan sekolah? Berarti ini kan sekolah secara butuh dengan ijazah. Kalau misalnya dengan kemampuan, kita buka pelatihan saja kayak di Karang Taruna saya. Kebetulan Karang Taruna kemarin pelatihan juga ya. Itu dari loh, saya udah lakukan kan. Jadi bukan janji. Itu sudah bukti ya. Meskipun belum maksimal, saya sadar sama kawan-kawan Karang Taruna saya belum sadar, belum maksimal. Tapi setidaknya kami sudah melakukan hal itu. Dan kami menjadi yang terbaik se-Jawa Barat. Dari 5.000 desa dan kelurahan, kurang lebih ya, Jawa Barat, kita masuk 10 besar. Luar biasa. Tapi saya pikir kemarin di podcast sebelumnya sama Agung, pemerintah Kabupaten Garut tidak memperhatikan. Benar kan? Itu Kang Agung sekarang udah di kabupaten lebih paham lah. Ya, itu beda lagi nanti ceritanya. Sekarang kita tetap cerita tentang panjang kan. Iya. Jadi orang bilang apa yang sudah Anda lakukan dan yang akan dilakukan. Iya. Salah satu halnya yang saya sudah lakukan itu. Sampai 3 tahun, 2 tahun lah itu ada rekan saya. Berarti maaf saya potong. Strategi Akang untuk pemenangannya di basisnya di Cibatu. Kan kita dapil 2 ada beberapa kecamatan. Apakah membasiskan juga di kecamatan lain? Alhamdulillah, saya berjalan juga. Berjalan juga. Itu kewajiban kan. Pendekatannya secara detail. Saya kewajibannya dapil 2. Tapi skala prioritasnya Cibatu. Karena tempat kelahiran. Otomatis saya sama kawan-kawan yang nyalek juga. Orang Cibatu asli, ke semuanya bersuara untuk masyarakat Cibatu. Ayo dukung bareng-bareng orang Cibatu. Betul. Karena kita udah 10 tahun tidak ada dewan. Betul. 2 periode tidak ada dewan. Dulu pernah bangga ada 3. Ya, ada 3. Termasuk ketua dewannya tuh. Orang Cibatu. Orang Cibatu ada 3. Ini udah 10 tahun. Maka tergerak kan? Kebayangkan kenapa ada sedikit resistensi di situ untuk pembangunan, untuk apapun aspirasi masyarakat yang tidak tersampaikan. Betul. Karena di Cibatu 10 tahun ini 2 periode tidak ada calegnya. Tidak ada caleg, memang betul. Kita rasakan. Ya, masyarakatnya kan kasarnya beginilah. Kanggo TPT atau jalan lingkungan mah ada lah. Nah, betul Kang. Kita aspirasi untuk masyarakat Cibatu selama ini 10 tahun tidak ada. Ya, logikanya orang Cibatu masa nggak ngebangun diri sendiri. Betul. Kecuali kalau dirinya yang memperkaya diri sendiri, gitu kira-kira. Oke Kang, saya potong kembali. Akang menargetkan berapa solar untuk di Cibatu? Targetnya sih sebanyak-banyaknya. Ya, tapi kan ada kontraflow. Jadi artinya ada startnya, ada awalnya.
Kebetulan kalau di saya cuma tujuannya satu kursi lah, nggak muluk-muluk dengan partai yang besar. Saya menghargai partai-partai besar juga ada. Untuk di dapil 2 ini, Hanura ini cukup satu kursi saja. Saya tawadu sama partai-partai yang besar. Di Cilangung. Saya menghargai lah kalau kita politik lah. Kita satu kursi saja. Satu kursi aja. Satu kursi saja. Kita ada 9 caleg. Kebetulan dari Cibatu Hanura saya saja sendiri. Alhamdulillah. Yang lainnya yang ada dari Malangbong, yang dari Lewigoong, yang lain ada. Kita saling kerja teamwork lah kalau ya di partai ya. Betul, betul. Justru karena kalau terbuka ini, siapa yang nomor urut dari 1 sampai 9 yang paling besar, nanti suara yang lainnya disatukan sama yang besar itu. Kalau Sunda mah disimbre. Nah, model Abi nomor 2 ya. Nomor hiji misalkan suaranya dia bawa Abi. Ya. Nomor 7 sampai 9. Ya. Mungkin hiji kan akumulatifkan dikabikeun gitu. Itu kemauan Akang ya. Harapannya. Tapi saya berdoa mudah-mudahan aja. Di internal harus paling besar saja. Gitu. Betul. Cuman targetan saya satu kursi. Ya udah tahu Akang lah satu kursi berapa lah gitu ya. Kira-kira saya tidak muluk-muluk. Untuk di Cibatu saja sebenarnya saya sudah bisa. Bisa apa? Ya bisa untuk jadi dewan kalau warga Cibatunya cenderung memilih orang Cibatu. Betul. Di Cibatu tuh banyak, ada kawan-kawan saya, ada berapa orang gitu ya. Asal orang Cibatu berbagai lapisan tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh pemuda dan yang lainnya. Pilih aja di Cibatu bisa kena 12. Betul. Untuk UKAS wios, sok orang Cibatu. Itu kan pemilik Cibatu itu hampir 56.000. Kena 56.000 itu untuk satu kursi atau 2 kursi itu saya kira bisa. Kalau orang Cibatu cerdas memilih bahwa di Cibatu tuh hak pilihnya tuh 55.999 kan? 56 lah ya. 56.000. Kalau untuk satu dewan itu jadi tuh berapa? 7.000 kan? 7.000 suara sudah bisa. Gini Kang, taruh aja kalau dari 56.000, pukul rata aja 10.000 aja seorang. Ini 5 kursi itu cukup. 5 kursi, betul. Nggak muluk-muluk. Jangan 5 kursi, 3 kursi aja deh. Ya, buat warga Cibatu. Buat warga Cibatu, Akang nih gimana nih? Silakan. Buat warga Cibatu, masyarakat Cibatu, mari kita dukung orang Cibatu asli. Nggak apa-apa yang nggak suka sama UKAS, nggak apa-apa nggak ke UKAS. Ya, ini beda calon anggota dewannya rock and roll. Karena seorang seniman, malu setelahnya begini muda lah. Gak apa-apa, jangan lihat dari cangkang, kan kita lihat dari isi, gitu kan. Silakan Kang. Kalau orang entertain itu penuh dengan gimmick gitu, karakternya begini, UKAS menerapkan karakternya di muda mungkin. Kayak gitulah Kang. Jadi di sini tuh banyak banget, ada beberapa calon. Enggak ke UKAS, di sini ada Amar, ada Robi, ada Pak Uus. Bukan Amar, Ulan. Ulan ya, Ulan istrinya. Terus ada juga Mas Pri, sahabat saya di pengacara itu. Terus banyak lagi yang lainnya, Teh Dede juga. PKB. Pernah nggak dari 12 calon itu berkumpul? Berkumpul secara belum pernah. Tapi mudah-mudahan nanti dari kalau komunikasi ketemu kayak sama Robi di medsos apa kita tetap komunikasi. Tapi belum pernah terkumpul satu titik baik dari Panwas dikumpulkan para calonnya terus berkomunikasi, belum pernah kan? Belum pernah. Mudah-mudahan nanti bisa ada diinisiator sama dari Akang. Itu justru ini adalah sebuah gagasan yang menarik buat Akang. Mudah-mudahan di apa namanya itu? Ini Jejak Cibatu. Oh iya. Jejak Cibatu edisi podcast. Jejak Cibatu ini bisa mengumpulkan kami yang sekarang lagi berusaha berikhtiar, mencalonkan diri untuk bisa bersilaturahmi lah. Betul. Insya Allah nanti saya akan bersinergi dengan Panwas. Tadi juga saya sudah podcast dengan Panwas. Masukan saya itu Panwas kita kolaborasi, kumpulkan 12 orang yang mau calon di Kecamatan Cibatu. Saya kira dengan yang tadi Akang bilang itu 56.000 itu pukul rata 10.000 itu 5 kursi kan? Betul. Jadi ada 5 orang anggota dewan. Rasional kan ya? Rasional. Masa sih nggak jadi? 5.000 kan? Ya. Ini kalau dikurangnya tuh suaranya masih besar. Tapi kalau buat Hanura saya suara sedikit juga masuk lah. Nggak berat-berat amat lah. Oke. Pertanyaan yang terakhir nih Kang. Ya. Pertanyaan terakhir. Saya akan balik lagi flashback ke tadi. Ketika Kang jadi, apa yang pertama yang akan lakukan ketika Kang jadi? Yang saya akan lakukan, saya akan seperti biasa seperti ini, mengalir, mengikuti energi metafisik ya. Saya bahasa senimannya gini,
Jadi ini bukan hal yang pertama buat saya untuk bisa berkecimpung di masyarakat. Tadi saya udah berjelaskan, bukan saya sok gimana, bukan. Alhamdulillah mendalik ya. Saya sudah biasa di masyarakat, turun ke lapangan sampai udah 10 tahun lebih. Tetap saya akan turun di masyarakat. Karena tanpa turun di masyarakat kita tidak tahu. Betul. Tetangga kita ada yang makan atau tidak. Kawan kita. Dari sananya jauhnya masyarakat Cibatu. Umumnya sedapil 2. Ada yang harus dibantu. Takut dia kelaparan. Seperti apa? Masa kita mau nunggu orang? Makanya kita pada kaum milenial semuanya, kedepannya, ayo kita membuat sesuatu hal yang besar. Minimalnya untuk Cibatu saja. Untuk berpikir besar. Kita untuk memberikan yang terbaik buat kampung halaman, karena kita lahir di Cibatu ini. Betul. Itu kan, saya nggak muluk-muluk. Yang akan saya lakukan tadi itu, saya akan mendorong tentang pendidikan, tentang UMKM, supaya usaha yang terputus sekolah, apa kamu usaha aja? Ini sukanya di musik, di musik. Saya sudah, insya Allah tahu persis ini jalurnya musik kemana. Kalau ini mau olahraga, ayo insya Allah saya sudah punya jalurnya ke olahraga. Ini saya nggak muluk-muluk. Ini rekam jejak ya, nanti kan ini akan juga rekam jejak nih, rekam jejak digital. Sesuai dengan apapun nanti akan kalau jadi. Sesuai dengan, saya tidak akan melebih-lebih, sesuai dengan kemampuan saya. Yang saya kalau tidak mampu, saya jujur saya tidak mampu. Karena saya basicnya di olahraga, saya basicnya di musik, saya basicnya di bisnis, saya basicnya di pendidikan, ayo. Itu yang saya bisa lakukan. Yang mau jadi jurnalistik, ayo. Saya bisa juga untuk sharing. Pertanyaan yang paling terakhir sekali, Kang. Statement closing di tanggal 14, silakan. Di tanggal 14, untuk masyarakat Cibatu, pada khususnya umumnya Dapil 2, jangan lupa hak suara Anda itu sangat berarti. Satu orang pun jangan sampai tidak mencoblos pilihan Anda sesuai dengan hati nurani. Ya, hati nurani. Hanura. Pilih Agus Mulyana nomor 2. Jadi orang taunya Ukas. Asalnya Agus Mulyana. Yang tahu adalah Ukas ya. Pilih nomor 2, urut 2. Cukup? Ya, dan mudah-mudahan harapan kawan-kawan semuanya, masyarakat Cibatu semuanya, apa yang memang dititipkan kepada amanahnya kepada para calon yang dijagokannya masing-masing, khususnya orang Cibatu, mudah-mudahan sesuai dengan harapan teman-teman semuanya. Pokoknya kita akan memberikan yang terbaik buat Cibatu. Insya Allah. Cukup. Saya tutup dengan satu petikan dari Kang Ukas. Di tanggal 14, saya kembali lagi di tanggal 14, jangan lupa, jangan golput, karena 5 tahun ke depan ada di tangan Anda. Dan mudah-mudahan bagi warga Kecamatan Cibatu, saya yakin warga Kecamatan Cibatu mendapatkan seorang wakil rakyat yang tentunya amanah, jujur, dan bertanggung jawab, dan mempertanggungjawabkan kepada diri dan kepada masyarakat, tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, saya yang bertugas dengan Sugiarto, dan di depan saya adalah narasumber Kang Agus Mulyana SPDI yang sudah hadir. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang. Mudah-mudahan nanti bisa kumpul semuanya di sinilah. Ya, siap. Caleg-caleg Dapil 2. Siap. Saya sangat berharap sekali. Siap. Terima kasih.